Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hadirin pemirsa yang ada di rumah yang saya banggakan, selamat Hari Kartini. Mudah-mudahan para wanita Indonesia menjadi lebih hebat lagi, terutama di SMP Negeri 39 Semarang. Anak-anakku yang ada di rumah yang berbahagia, kultum kali ini dengan judul 3 doa Malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, pada saat Nabi akan berpidato menuju ke mimbar, Malaikat Jibril datang dan berkata, celakalah bagi orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi ia tidak mendapatkan ampunannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, amin. Kemudian pada tangga yang kedua, Malaikat Jibril mengatakan, celakalah bagi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya, tetapi ia tidak mendapatkan surganya orang tua itu. Maka Rasulullah SAW menjawab amin. Dan kemudian Rasulullah menaiki tangga yang ketiga. Kemudian Malaikat Jibril berkata, celakalah bagi orang yang nama Nabi Muhammad disebut kemudian tidak menjawabnya, membaca sholawatnya. Nabi Muhammad kemudian berkata amin. Hadirin rahimakumullah, untuk yang pertama, bahwa celakalah bagi orang yang mendapatkan Ramadan, bulan suci Ramadan, tapi ia tidak mendapatkan pengampunannya, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikandung maksud bahwa dalam puasa Ramadan ini kita harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi pada bulan Ramadan banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita ikuti untuk meraih sebanyak-banyaknya pahala yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kenyataannya banyak orang-orang yang di sana malah justru melalaikannya. Kemudian yang kedua,
celakalah bagi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya, menjumpai atau salah satu dari kedua orang tuanya, namun ia tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dimaksud bahwa kita semuanya harus bisa menjadi anak yang dapat mendoakan orang tuanya, merawat orang tuanya apabila sudah renta. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sangat penting sekali. Apalagi orang tua kita sudah tidak bisa mencari nafkah sendiri. Mari kita bersama-sama untuk bisa memberikan sedikit dari rezeki kita untuk orang tua. Walaupun orang tua kita menyusahkan, namun itu hanya sebagian kecil dari balas budi kita pada orang tua. Kemudian yang ketiga, celakalah bagi orang-orang yang mendengar nama Rasulullah disebut, tetapi ia tidak dapat menjawabnya atau tidak membaca sholawat. Summa na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, untuk membaca sholawat, mari kita bersama-sama membaca sholawat agar kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca sholawat itu mudah, namun mengapa tidak kita lakukan setiap saat? Kalau kita dengar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi, cukup. Mengapa tidak? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah dari kupasan kultum pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil intisarinya dari apa yang telah saya sampaikan. Yang pertama, jangan sampai kita sia-siakan Ramadan ini. Mari kita raih sebanyak-banyaknya sehingga kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan titel takwa bagi orang yang bertakwa. Kemudian kita harus selalu berbuat baik kepada kedua orang tua agar kita dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui orang tua. Kemudian yang ketiga, mari dikala ada seseorang yang menyebut nama Rasulullah, kita harus menjawab Allahumma sholli alaihi. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.